Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Muhammad Zul Pratama dari Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember, akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu untuk ujian tengah semester Perencanaan Pertanian Industrial. Oke, kita langsung saja untuk ke PPT-nya. Saya mengambil studi kasus yaitu alih fungsi lahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sawah itu merupakan hal penting bagi kita semua. Sawah menjadi sumber para petani untuk menghasilkan bahan pokok yang kita mau, tetapi akhir-akhir ini luas sawah setiap tahun mengalami penurunan. Seperti gambar yang di sini ada 7,75 juta hektar sawah untuk tahun 2013. Kemudian 2018 menjadi 7,1 juta hektar. Ini dari Badan Pusat Statistik dan Badan Informasi Geospasial, dan ada juga Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional untuk tahun 2018. Pengurangan lahan ini juga terjadi karena kemajuan zaman teknologi dan perubahan pembangunan, dan juga pertumbuhan penduduk secara dinamis. Jadi ini artinya terjadi penurunan seluas 650 hektar dalam waktu 5 tahun. Konversi lahan ini terjadi akibat pengembangan industri, perumahan, dan juga infrastruktur yang ada. Kemudian untuk konversi lahan di Jatim sendiri tahun 2019 yaitu mencapai 9.817,69 hektar. Ini sangat disayangkan karena perubahan lahan sawah ini menjadi salah satu unsur produksi pangan kita akan penurunan produksi pangan, dan baik lokal maupun nasional. Kemudian untuk konversi lahan sawah di area hutan produksi sendiri, yang terbesar berada di Kabupaten Lamongan. Ini yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas total sebesar 1.676,09 hektar, dan kemudian ada di Kabupaten Bojonegoro dengan sebesar luas 1.009,68 hektar. Data ini melalui proses validasi dengan peta hutan produksi yang diperoleh dari Surat Keputusan Kemenhut tahun 2019. Kemudian ada konversi lahan sawah di permukiman. Ini terbesar berada di Kabupaten Gresik sebesar 159,78 hektar. Kemudian ada juga di Kabupaten Sidoarjo sebesar 155,97 hektar. Kemudian disusul oleh Kabupaten Probolinggo sebesar 123,80 hektar. Kemudian ada juga di Kota Batu itu sebesar 117,57 hektar, dan Kota Surabaya sebesar 116,37 hektar. Kemudian untuk konversi lahan sendiri yang selanjutnya yaitu luas konversi lahan akibat perkembangan kawasan industri. Yang terbesar ini terjadi di Kabupaten Sidoarjo dengan luas sebesar 152,96 hektar. Kemudian ada di Kota Surabaya sebesar 136,71 hektar, dan kemudian disusul oleh Kabupaten Gresik dengan luas sebesar 66,55 hektar. Kemudian ada juga Kabupaten Lamongan sebesar 29,40 hektar. Konversi lahan yang terjadi ini sangat disayangkan karena sawah itu merupakan hal penting bagi kita semua, dan sawah merupakan sumber untuk produksi pangan
kita. Apalagi Jawa Timur termasuk lumbung padi untuk nasional. Kemudian untuk faktor-faktor pendorong yang ada yaitu ada faktor produksi, faktor pendapatan, dan juga faktor demografi. Untuk faktor produksi sendiri yaitu masalah distribusi bibit, kemudian masalah distribusi pupuk juga, kemudian ada masalah distribusi perlengkapan pertanian, dan lain-lain. Kemudian untuk faktor produksi juga menyangkut masalah pengairan irigasi dan juga masalah pembangunan waduk ini untuk irigasi sendiri. Kemudian untuk faktor pendapatan, di faktor pendapatan ini ada nilai harga jual yang tidak stabil. Ini juga mengakibatkan para petani-petani juga mulai mudah untuk mengonversikan lahannya. Kemudian ada harga lahan yang mudah berubah dan aksesibilitas yang kurang memadai. Seperti halnya kita lihat di lapangan, aksesibilitas untuk menuju lahan-lahan pertanian ini sulit dan kurang adanya pemenuhan aksesibilitas oleh pemerintah. Kemudian untuk yang terakhir ada faktor demografi. Untuk faktor demografi ini lebih mengarah ke penduduknya, yaitu kekurangan penduduk yang mau meneruskan menjadi petani. Akhir-akhir ini penduduk lebih mudah menjadi PNS ataupun menjadi pegawai kantoran, karena menurut mereka akhir-akhir ini petani dirasa kurang menjanjikan. Dan kemudian ada juga inovasi-inovasi dari petani masa kini yang kurang dalam menginovasikan produknya sehingga mudah dikonversikan lahan yang ada itu. Kemudian untuk strategi pengendalian itu untuk faktor produksi yaitu ada terbagi menjadi 3: produksi, biaya input, dan biaya irigasi. Untuk produksi, pengembangan dan perluasan distribusi bantuan logistik benih atau bubuk, benih atau bibit, kemudian pupuk, alat dan mesin pertanian secara merata dan tepat waktu. Ini untuk perluasan distribusi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dan oleh lembaga terkait agar sesuai dengan masa tanam yang ada. Kemudian untuk biaya input sendiri yaitu adanya peningkatan bantuan pembiayaan produksi pertanian serta penjaminan kemudahan akses petani terhadap bantuan yang tadi, yaitu ada bantuan benih atau bibit, kemudian ada bantuan pupuk, ada bantuan alat dan mesin pertanian, sehingga biaya input yang dihasilkan ini menjadi murah dan semakin banyak petani yang akan menggarap sawahnya dengan baik dan maksimal. Kemudian ada biaya irigasi. Biaya irigasi sendiri seperti tadi masalahnya yaitu irigasi dan pembangunan waduk yang kurang. Jadi untuk strategi pengendalian buat biaya irigasi ini peningkatan kemudian akses terhadap air irigasi melalui perluasan daerah irigasi, kemudian pembangunan waduk dan penambahan jaringan irigasi yang ada. Ini dapat menghasilkan semangat bagi petani juga agar semangat menggarap lahannya dengan maksimal dan baik. Kemudian selanjutnya ada faktor pendapatan. Di sini ada 5 yaitu harga sewa, harga lahan, harga jual, aksesibilitas wilayah, dan nilai produksi. Untuk harga sewa sendiri itu memperbaiki mekanisme pemberian insentif berupa keringan pajak lahan untuk kegiatan pertanian pangan dan retribusi untuk kegiatan non pertanian pangan di lahan sawah. Salah satu masalah yang ada itu ada di pajak, sehingga masyarakat itu malas untuk menjadi petani karena pajak
pajaknya mahal, tidak sebanding dengan output yang dihasilkan. Kemudian untuk harga lahan, itu menjaga stabilitas harga lahan pertanian melalui instrumen insentif dan disinsentif seperti yang tadi. Kemudian ada peningkatan hasil produksi pertanian pangan dan memperketat proses perizinan non pertanian pangan di lahan sawah. Ini juga diperlukan adanya peran pemerintah dalam menerapkan hal ini. Kemudian harga jual. Untuk harga jual sendiri, komoditas penguatan jaringan pasar produk pertanian melalui peningkatan akses petani terhadap pasar domestik maupun internasional dan stabilisasi harga pasar. Ini juga diperlukan peran pemerintah untuk menstabilkan harga pasar yang ada. Kemudian untuk harga jual sendiri, kita bisa memanfaatkan para pemuda-pemuda yang dapat mengakses internet dengan baik. Pemuda-pemuda kreatif kita dapat manfaatkan sehingga petani dapat menjangkau konsumen secara langsung, tidak mengalami jalan tengkulak yang biasanya memainkan harga-harga yang tidak normal. Kemudian ada aksesibilitas wilayah. Di aksesibilitas wilayah tersendiri itu untuk strategi pengendaliannya yaitu pengembangan dan peningkatan akses transportasi menuju sentra-sentra produksi pertanian pangan maupun pasar. Nah, ini seperti pengembangan jalan ataupun penambahan alat-alat transportasi yang ada, seperti mempermudah hasil panen dilanjutkan ke pasar. Itu bisa juga strategi pengendalian di aksesibilitas wilayah. Kemudian untuk strategi pengendalian di nilai produksi, kita ada penguatan produk lokal melalui peningkatan mutu hasil produksi pertanian yang ada. Untuk selanjutnya yaitu strategi pengendalian di faktor demografi. Seperti tadi, masalah untuk di faktor demografi ini lebih ke masalah penduduk yang tidak mau menjadi penerus petani-petani yang ada. Di sini ada 3, yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan jumlah petani. Untuk jumlah penduduk sendiri, untuk strategi pengendaliannya yaitu pelibatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program di sektor pertanian pangan, serta sosialisasi secara rutin akan pentingnya lahan pertanian pangan terhadap ketahanan pangan daerah. Jadi untuk jumlah penduduk sendiri, kita strategi pengendaliannya yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Ini juga penting karena dalam perencanaan pertanian kita merencanakan apa yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Jadi yang lebih tahu akan daerah tersebut ya itu adalah masalah untuk masyarakat sekitar juga. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi ini strategi pengendaliannya yaitu mempercepat proses penetapan LP2B di daerah serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian pangan. Kemudian untuk jumlah petani yang ada, strategi pengendaliannya yaitu penguatan kelembagaan melalui pelibatan aktif kelompok tani atau yang disebut Gapoktan dalam program pertanian pangan dan peningkatan kapasitas SDM petani melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan. Hal ini juga memerlukan tanggung jawab dari pemerintah dan lembaga terkait, karena untuk penyaluran dan pelatihan keterampilan akan lebih mudah jika melibatkan pemerintah dan aparatur desa setempat. Itu aja mungkin strategi pengendalian yang dapat dipaparkan. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, strategi pengendalian konversi guna lahan dapat dilakukan melalui kajian kondisi ahli guna lahan sawah serta faktor pendorong tentunya perubahan fungsi kegiatan lahan sawah. Faktor penyebab alih fungsi lahan yaitu ada faktor produksi, faktor pendapatan, dan faktor demografi.
Dalam perumusan strategi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian secara umum, strategi yang didapatkan itu meliputi pemberian bantuan dan insentif bagi petani atau pelaku di sektor pertanian. Kemudian ada peningkatan kapasitas SDM yang ada di bidang pertanian sendiri dan penguatan kebijakan yang berkaitan dengan sektor-sektor pertanian. Dan tidak lupa juga peran pemerintah dan lembaga terkait dalam pemberantasan alih fungsi lahan ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya untuk presentasi untuk tugas UTS perencanaan pertanian industrial pada kali ini. Apabila ada salah kata dan hal-hal yang tidak mengenakan saya sendiri mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.